Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkiraan masyarakat di masa depan. Nah, pada materi kali ini, perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan sangat berperan penting dalam mengambil perannya di masa yang akan datang. Mengapa? Karena semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin dibutuhkannya suatu pendidikan. Dan pendidikan ini akan mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan suatu bangsa atau negara. Dalam Undang-Undang RI pun nomor 2 tahun 1989 pasal 1 yang berisi bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui program-program atau kegiatan pengajaran, pelatihan untuk peserta didik mengambil perannya di masa yang akan datang. Maka dapat disimpulkan bahwa mengapa pendidikan sangat penting itu karena itu sangat mempengaruhi perkembangan kita di masa yang akan datang. Nah, landasan sosiokultural menjadi dasar utama untuk menentukan program-program pendidikan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu juga menjadi pilar utama untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan di masyarakat. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan itu terbagi atas 3 wujud, yaitu berwujud ideal atau nilai-nilai, ide, norma-norma atau aturan. Kedua, berwujud kelakuan, yaitu pola tingkah laku manusia di kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah berwujud fisik atau hasil-hasil karya manusia. Dan masyarakat di masa depan amat sangat penting jika kita mengetahui bahwa pendidikan akan selalu mengambil perannya di masa yang akan datang. Nah, untuk mengantisipasi perkiraan masyarakat di masa depan dengan cepat, kita perlu mengetahui apa sih karakteristik umum serta ciri masyarakat di masa depan itu. Terdiri atas 4, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat. 4, yaitu peningkatan layanan profesional. Itulah tadi 4 karakteristik dan ciri umum masyarakat di masa yang akan datang. Nah, poin pertama kita akan membahas apa sih itu kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Nah, ada perlunya kita mengetahui apa itu globalisasi. Menurut istilah, globalisasi itu adalah secara umum atau utuh atau kebulatan, atau bisa dikatakan bahwa globalisasi itu secara keutuhan yaitu tanpa batas. Nah, di zaman sekarang kita sudah bisa melihat bahwa bagaimana pengaruh globalisasi itu pada kehidupan kita. Nah, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol dan kuat daya dobraknya, yaitu di bidang iptek. Kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah bisa menggunakan teknologi canggih itu akibat globalisasi. Contohnya komputer dan satelit. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kita juga bisa melihat bahwa sekarang bentuk kerjasama antar negara itu sudah mencapai multinasional, yaitu tidak terbatas lagi. Ketiga, di bidang lingkungan hidup. Nah, di bidang lingkungan hidup ini, di era globalisasi ini diharapkan bahwa perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan itu tetap memperhatikan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu di bidang pendidikan. Nah, sekarang pengaruh globalisasi di bidang pendidikan itu sudah bisa kita lihat bahwa dimanapun, kapanpun kita sudah bisa belajar tanpa bertatap muka melalui teknologi akibat era globalisasi. Selanjutnya, karakteristik dan ciri umum masyarakat di masa yang akan datang. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek di era globalisasi menjadi ciri utama masyarakat di masa yang akan datang. Sudah diketahui bahwa di era globalisasi ini tanpa batas, maka di era globalisasi tersebut kita bisa memilah perkembangan
informasi dan teknologi tersebut dari sisi positif maupun negatifnya. Maka diharapkan masyarakat di masa yang akan datang itu memiliki wawasan atas memilah perkembangan teknologi dan informasi tersebut dengan baik. Karakteristik umum dan ciri masyarakat di masa yang akan datang yang ketiga adalah perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Nah, dapat kita ketahui bahwa komunikasi itu juga terbagi atas dua, yaitu komunikasi verbal atau non-verbal. Nah, masyarakat di masa yang akan datang itu dituntut, di era globalisasi itu dituntut untuk mengikuti perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat. Nah, maka masyarakat di masa yang akan datang harus bisa menggunakan teknologi yang canggih untuk berkomunikasi di era globalisasi itu. Yang terakhir, karakteristik dan ciri umum masyarakat di masa yang akan datang yang keempat adalah peningkatan pelayanan profesional. Semakin berkembangnya era globalisasi di masa yang akan datang menjadi salah satu ciri pelayanan profesional, yaitu bahwa masyarakat di masa era globalisasi atau masa yang akan datang itu membutuhkan pelayanan profesional karena semakin tinggi taraf hidupnya atau semakin tinggi dan kritis pemikirannya, bahwa mereka membutuhkan pelayanan yang baik dan bagus di era globalisasi tersebut yang berkembang sesuai dengan zaman atau perkembangan iptek dan perkembangan arus komunikasi tersebut. Ya, itulah tadi karakteristik dan ciri umum masyarakat di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, setelah mengetahui karakteristik dan ciri umum masyarakat di masa yang akan datang, apa sih? Kita akan membahas tentang bagaimana upaya pendidikan untuk mengatasi masyarakat di masa yang akan datang. Masyarakat di masa era globalisasi, kemajuan iptek dan penerimaan arus komunikasi secara padat dan cepat dibutuhkan agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau perkembangan globalisasi di masa yang akan datang tersebut. Nah, upaya atau peran pendidikan dalam mengantisipasi masyarakat di masa depan itu yaitu berkewajiban untuk menyiapkan generasi atau peserta didik yang siap akan tantangan atau perkembangan zaman tersebut di masa yang akan datang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pendidikan untuk mengantisipasi masyarakat di masa yang akan datang atau di masa depan adalah, upaya pertama yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat di masa depan adalah yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Nah, di sini kita menuntut manusia atau masyarakat masa depan untuk mengantisipasi atau mengikuti perkembangan era globalisasi dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek maupun arus komunikasi yang ada. Upaya yang kedua yaitu perubahan nilai dan sikap. Nah, di sini bagaimana upaya pendidikan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat masa depan bagaimana cara bertingkah laku atau memegang norma-norma serta nilai-nilai yang baik dan benar, atau menjaga perilakunya terhadap tindakan yang dilakukan di era globalisasi ini agar tetap berada pada norma-norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Upaya yang ketiga yaitu pengembangan kebudayaan. Nah, di sini kebudayaan itu mencakup sangat luas, yaitu tentang bagaimana masyarakat di masa depan dituntut untuk tetap mengikuti era globalisasi atau tuntutan zaman, namun tidak melupakan kebudayaan-kebudayaan yang sudah tertanam sejak dulu di masyarakat. Nah, di sini upaya pendidikan yaitu memberikan evaluasi atau pengetahuan bagaimana kebudayaan itu tetap ada pada era globalisasi tersebut.
upaya yang terakhir adalah upaya pengembangan sarana pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi pilar utama untuk menyongsong bagaimana peranan peserta didik di masa yang akan datang untuk bisa bersosialisasi atau mengikuti tuntutan era globalisasi. Nah, ada 5 dasar strategi untuk menyongsong era globalisasi, yakni yang pertama yaitu pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini adalah di bidang-bidang vital seperti manufacturing, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua adalah pendidikan untuk pengembangan kemampuan manajemen, yaitu tentang kemampuan berbahasa asing yang relevan untuk perdagangan dan politik untuk berkiprah di era globalisasi. Ketiga adalah pendidikan pengelolaan kehidupan, kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. Yang keempat adalah pendidikan untuk pengelolaan sistem nilai atau teknologi demi ketahanan sosial budaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Terakhir adalah pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan baik secara formal maupun non-formal. Nah, sekarang kita telah mengetahui karakteristik umum dan ciri umum masyarakat di masa yang akan datang, serta bagaimana upaya pendidikan dalam mengantisipasi masyarakat di masa yang akan datang. Nah, kesimpulan di sini adalah pendidikan akan selalu berperan penting di masa-masa yang akan datang atau di era globalisasi. Maka di sini kita calon tenaga pendidik atau tenaga pendidik dituntut bagaimana mempersiapkan peserta didik untuk bisa bersaing atau berbaur dan berkembang dengan tuntutan era globalisasi tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang materi perkiraan masyarakat di masa depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.